Shalom, jadi kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita hadir semua karena anugerah Tuhan, amin. Masih diberikan waktu, kesempatan untuk kita memuji, memuliakan Raja di atas segala Raja. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyatakan kebesaran Tuhan dengan segenap jiwa kami. Kami menyatakan pengharapan kami bahwa segala rencana kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini kami semua dilawat oleh Tuhan. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Sekali beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Berikan salam kanan kiri, katakan salam sehati. Dan hari kita mengatakan, ajaib kau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Boleh sama-sama angkat kedua tangan, katakan kepada Tuhan dengan sungguh. Hanya Kau yang layak dipuji. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami, layak berkuasa, memerintah selamat. Dengan iman katakan, Yesus Kau. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Boleh selagi jemaat Tuhan angkat tangan dengan iman katakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Yang percaya dengan iman katakan, ajaib. Ajaib Tuhan, amin. Agung dan berdahsyat, Kau sumber kemenangan kami. Yes. Kuasa memerintah selamat. Dengan iman katakan, Yesus Kaulah Raja. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh lebih semangat lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Buat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, yang layak ditinggikan. Yang percaya katakan amin. Yes Tuhan, amin. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan dari kepala katakan, ajaib Kau. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
ajaib. Yang percaya silakan berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia sumber kemenangan kita. Silakan duduk, cuma dikasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Sebab Kau pegang tangan kami Tuhan. Kau tuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini. Hanya Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Biar kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pegang tangan kita. Dia yang tuntun langkah kita. Mari kita berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan setiap kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. penolong kami. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu dan pertahanan kami. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari berseru kepada Tuhan, katakan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari nyatakan dengan iman kepada Tuhan pagi hari. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. sebab Engkau gunung batu setiap kami Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari dengan segenap hati berseru kepada Tuhan, katakan. Yesus, padamu ku berseru. Hanya padamu kami berseru Tuhan. Yes, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Engkau kehidupan kami Tuhan. Kau kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ya padamu. Mari saudara semua kita bangkit berdiri sambil angkat kedua tanganmu, katakan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru.
nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Rekalalabase. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan berseru secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan iman percaya kita pagi hari ini kepada Tuhan. Biar Dia pribadi satu-satunya yang kita percaya, yang menolong, menyelamatkan, menuntun kita, yang memegang setiap tangan kita. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang percaya, Engkaulah satu-satunya penyelamat hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Dimanapun kau berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Dia hadir, Dia tak terbatas melawan setiap umatnya. Tekarabata kasiki lalalalalabaseke. Ya, lawatan Roh Kristus bekerja melawan, baik yang di rumah, yang ada di tempat ini. Tuhan lawan dalam nama Yesus. Haleluya. Lawan dalam nama Yesus. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan pagi hari ini. Tiada yang lain selain Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Merangkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Menyatakan bahwa Dia Tuhan yang Allah yang besar untuk kehidupan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great, how great is our God. How great, how great, how great, yes, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great. Boleh jemaat Tuhan saja katakan how great, sambil mengangkat kedua tanganmu dengan segenap hati, katakan how great, how great, How yes, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, katakan how great. how great It's our God. Come on. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great. Amin, amin. Yes, haleluya. Boleh lagi angkat kedua tanganmu, katakan how great, how great. Saya serahkan pada hambanya.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Dan di antara kebesaran-Mu itu Tuhan, yang paling mengagumkan adalah Engkau mengasihi manusia. Bukan hanya karya-Mu yang indah, bunga-bunga di padang indah, ya. Tapi keindahan-Mu yang luar biasa adalah kasih-Mu atas kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Kasih-Mu yang demikian besar. Melebihi dosa kami. Melebihi kekurangan kami. Engkau tetap hadir. Engkau tetap mendukung kami. Engkau tetap bersama kami. Lengan-Mu tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu biar kami boleh rasakan. Dan biar pagi hari ini roti hidup yaitu firman-Mu sendiri boleh dibagikan di tengah-tengah kami. Dipecah-pecahkan bagi kami dan buat kami boleh memakannya. Sehingga kami boleh dikenyangkan oleh firman itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa melayani Anda kembali di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga yang Hidup dalam Hadirat Tuhan. Mari kita akan lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saya pernah membaca artikel yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada laut, hendaklah air menghasilkan makhluk hidup yang bergerak di dalamnya. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berkata kepada tanah, biarlah muncul tunas-tunas muda, tunas yang berbiji, tumbuhan, dan juga pohon buah-buahan. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara sekalian, jika ikan diambil dari air, dia akan mati. Begitu juga ketika pohon dicabut dari tanah, dia akan mati. Demikian halnya jika manusia dicabut atau diputuskan relasinya, hubungannya dengan Allah, dia juga akan mati. Karena air adalah lingkungan hidup bagi ikan, tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon. Begitu juga Tuhan dan hadiratnya adalah lingkungan hidup bagi manusia. Air tanpa ikan tetap ikan. Tapi ikan tanpa air akan mati. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah akan mati. Begitu juga Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Itu sebabnya kita harus selalu hidup di dalam hadirat-Nya. Karena hadirat Allah itulah sumber kehidupan, sumber energi, kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara sekalian, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, dia mendorong supaya setiap pribadi dan juga keluarga hidup di dalam hadirat-Nya.
tenggelam di dalam Tuhan, immerse in God. Seperti ikan yang harus hidup berenang di dalam air, kita juga harus selalu hidup berada di dalam hadirat Allah senantiasa. Ayat 18 tadi berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kalau Roh Kudus mengendalikan hidup dan keluarga kita, ada ciri-ciri nyata dari keluarga yang hidupnya ada di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, keluarga yang hidup di dalam hadirat Tuhan atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, cirinya adalah menyembah Tuhan. Ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya memperhatikan di dalam Alkitab, orang yang dipakai oleh Tuhan itu selalu mendirikan mezbah. Mezbah adalah tumpukan batu-batu yang kemudian di atasnya dipersembahkan korban bakaran. Lalu orang itu mengajak seluruh keluarganya untuk datang memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, berdoa, dan minta Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Ini nampak dalam kehidupan Nuh misalnya, atau Ayub. Bahkan tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, kemanapun mereka pergi, mereka selalu mendirikan mezbah. Karena mereka merindukan kehadiran Tuhan di atas segala-galanya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita setiap hari harus mengundang Tuhan. Bahkan melibatkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun keluarga. Karena itu kita juga harus memiliki mezbah doa keluarga. Di mana pada waktu mezbah doa itu diadakan, suami, istri, orang tua, dan anak duduk berhimpun bersama-sama. Menyanyikan pujian yang dikumandangkan kepada Tuhan. Kemudian membaca bagian ayat firman. Saling sharing, menguatkan apa yang didapat dari ayat yang telah dibaca. Kemudian mulai saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam mezbah doa inilah kita melihat kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Saudara, ketika pandemi ini mulai berlangsung dan pintu gereja mulai ditutup, pada mezbah doa pagi bersama dengan keluarga, saya bilang besok kita akan bikin mezbah keluarganya sore. Jam 5 sampai jam 6 dan setiap hari, Senin sampai Sabtu, kita akan buat mezbah dan rekam itu atau siarkan melalui sosial media, YouTube, Instagram, Facebook, atau sarana yang lain. Supaya semua keluarga Kristen bisa melihat bagaimana caranya bisa membuat mezbah keluarga. Dan kemudian kita juga membuat bahannya. Dan puji Tuhan sekarang dilanjutkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga dari Sinode GBI. Saudara-saudara, kita percaya bahwa mezbah keluarga adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita melakukan setiap hari lebih kurang 8 bulan. Kemudian kita mulai berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dan keluarga masing-masing. Saya berdoa supaya keluarga kita masing-masing mempunyai mezbah keluarga. Karena itulah yang membuat hadirat Tuhan kita akan alami. Saudara, hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Karena atmosfer rohani, atmosfer sorgawi kita akan alami. Nah, di dalam bagian firman Tuhan tadi ditunjukkan ada 3 jenis nyanyian yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah mazmur, kedua adalah kidung pujian, dan yang ketiga nyanyian rohani. Apa itu mazmur? Mazmur berarti menyanyi dari kitab Mazmur. Kita tahu bahwa Mazmur yang sebagian besar dikarang oleh Daud dan juga para pemazmur yang lain itu bukan sekedar catatan, apalagi kisah. Tidak, itu adalah lagu. Kita memang sekarang tidak tahu cara melagukannya bagaimana karena kita nggak punya CD rekamannya, saudara sekalian. Tetapi itu adalah lagu yang kita bisa nyanyikan. Beda dengan Kejadian. Kalau Kejadian itu hanya catatan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi misalnya. Tetapi Mazmur adalah pujian yang mengalir dari hati. Jadi kalau saudara ambil Mazmur, saudara juga bisa melagukannya. Misalnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita bisa membaca tapi kita juga bisa menyanyikannya. Misalnya gimana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, kalau kita menyanyikan dari hati, kita lebih meresapinya. Itulah yang disebut sebagai bermazmur. Kalau orang Islam kan melafalkan ayat-ayat sucinya itu kan tidak cuma berkata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak begitu, tapi dia mengaji, melantunkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu orang percaya berkata, namanya Yesus, Allah yang maha besar. Nah saudara, mengaji itu mirip dengan bermazmur. Padahal bermazmur ini jauh lebih tua. Nah yang kedua, kita juga bisa melakukan kidung pujian, himne. Ini lagu yang ada bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 dan sebagainya. Kata-katanya mungkin agak lebih panjang ya. Berisi pemahaman firman yang mendalam. Banyak gereja Protestan menyanyikan lagu kidung pujian dan ini adalah sesuatu yang baik yang harus dinyanyikan oleh denominasi apa saja sebetulnya karena ini sebetulnya ada di dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah nyanyian rohani, spiritual song. Biasanya dinyanyikan oleh gereja aliran Pentakosta atau karismatik. Cirinya lagunya kata-katanya pendek, mudah diingat, dan semangat. Ya, contohnya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Atau lagu lain, dalam Yesus kita bersaudara. Nah jadi nyanyian rohani itu semangat pendek-pendek lagunya. Kalau himne itu kan ada bait 1, bait 2, bait 3, bait keempat sebelum masuk ke refrain. Kalau yang nyanyian rohani simple. Bisa cuma haleluya 12 kali. Haleluya 12 kali. Oh haleluya, haleluya. Kan gampang menghafalnya. Nah 3 jenis ini kita perlu lakukan di dalam ibadah pribadi dan juga di dalam keluarga kita serta di dalam jemaat. Saya percaya pujian akan mendorong kita masuk di dalam doa. Dan kalau kita berdoa, kita terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Allah terlibat dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Dan dampaknya akan sangat dahsyat. Tahukah saudara, menurut The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling awet itu dialami oleh pasangan Herbert dan Zelmira Fisher dari Amerika Serikat. Mereka sekian tahun yang lalu merayakan anniversary yang ke-86. Keduanya sudah berusia di atas 100 tahun. Anniversary-nya 86, saudara. Nah, ketika mereka merayakan anniversary itu, ada wartawan tanya, apa resepnya sehingga Anda bisa punya pernikahan yang begitu langgeng? Si suami berkata, pernikahan itu bukan saling bertentangan siapa yang paling hebat, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan istrinya berkata, kami punya ritual kecil yang kami lakukan dari sejak kami menikah. Kalau kami bangun pagi, saya berdoa singkat buat suami saya dan suami saya mendoakan saya juga secara singkat. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, Tuhan hadir dan Dia akan mengokohkan keluarga kita. Jadi keluarga yang sungguh-sungguh diurapi oleh Roh Kudus, hidup dalam hadiratnya adalah keluarga yang suka menyembah atau memuji nama Tuhan. Yang kedua, keluarga yang cirinya itu hidup dalam hadirat Tuhan adalah keluarga yang suka mengucap syukur. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara, kita harus menyadari semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita harus banyak bersyukur karena semua pemberian dari atas adalah pemberian yang baik. Bahkan kadang-kadang ada hal yang kita pikir buruk. Ternyata Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Mengubah hal yang tampaknya buruk menjadi kebaikan bagi kita. Karenanya setiap saat jangan suka ngomel, komplain. Tapi mari banyak bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ada suami yang suka ngomel karena istrinya cerewet. Tapi saya mau bilang saudara, bersyukur kalau istrimu cerewet. Itu tandanya apa? Minimal saudara punya istri. Kan ada orang yang gak punya istri dan dia hidup sendiri. Bersyukur punya istri.
Kadang-kadang kita kesel karena anak-anak suka ribut, berisik, suaranya keras. Bersyukur karena saudara masih punya anak walaupun suka berisik. Ada keluarga yang merindukan anak sampai hari ini belum dikaruniai anak juga. Kita kadang-kadang mengeluh, bersungut-sungut karena rumah kita bocor atau mobil kita suka mogok. Tapi bersyukur itu tandanya saudara sudah punya rumah walaupun masih bocor. Saudara punya mobil walaupun kadang mogok. Banyak orang yang gak punya rumah. Banyak orang gak punya mobil. Lihat jangan hal yang negatifnya. Lihat hal yang positifnya. Dan banyak bersyukur. Orang Israel suka bersungut-sungut sehingga mereka kalau jalan lurus mungkin 40 hari sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi karena ngomel terus 40 tahun berkeliling-keliling di padang gurun. Bahkan mati semua loh saudara. Jangan sampai kita dihukum Tuhan karena kita suka ngomel. Belajar bersyukur dalam keluarga kita. Haleluya. Dan Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Menurut ayat firman Tuhan, gembira dulu, bersyukur dulu, baru berkat datang. Kalau berkat datang lalu kita bersyukur, gembira, orang gak beriman juga bisa saudara sekalian. Tapi apa cirinya kita orang beriman? Walaupun belum dapat berkat, belum melihat mujizat, kita bersyukur. Dan di tengah ucapan syukur itulah kuasa Allah akan bekerja. Jadi kalau saya punya pergumulan doa, saya bersama dengan istri berdoa bersama-sama. Tuhan tolonglah kami, nyatakanlah kuasamu, mujizatmu. Dalam nama Yesus, amin. Setelah amin, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami belum melihat tapi kami percaya doa kami sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan lihat nggak dari sorga? Tentu dia lihat. Dan dia akan panggil malaikatnya. Dia bilang, hey Kat, sini Kat. Lihat tuh anakku yang satu, Rubin Adi Abraham. Siap bos, kenapa dia? Dia belum diberkati udah bersyukur. Apalagi kalau diberkati, pasti tambah ucapan syukurnya. Udah jangan lama-lama, kasih berkat aja. Maka saya pun diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara ngomel, mana Tuhan janjimu? Katanya memberkati. Gampang ngomong, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Wah itu malaikat yang sudah bawa berkat. Tuhan bilang stop, kurang ajar nih orang. Suruh dia belajar mengucap syukur dulu, baru berkatnya diterima. Ini ngomel terus. Saudara, hadirat Tuhan itu nyata di dalam keluarga yang dipenuhi dengan doa, pujian, dan pengucapan syukur. Tapi kalau kita banyak ngomel, rohani kita akan kering dan kita tidak akan mengalami kehadiran Tuhan. Jadi maukah kita menjadi keluarga yang sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan? Keluarga yang sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama kita harus menyembah Tuhan. Yang kedua kita harus mengucap syukur. Sekarang kita lihat ciri ketiga dari keluarga yang hidup dalam hadirat Allah, yaitu merendahkan hati satu sama lain. Karena ayat 21 tadi berkata, dan rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain di dalam Kristus. Saudara, suami istri itu harus saling merendahkan hati dan menganggap pasangannya lebih utama daripada dia. Menghargai dan berterima kasih kepada pasangan kita. Percayakah saudara bahwa pasanganmu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan? Dan kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan kita cari-cari seakan-akan ada yang lebih baik dan kemudian mulai meremehkan yang Tuhan sudah berikan. Misalnya, kalau saya satu kali ngomong sama saudara, saya punya sepatu bekas nih, saya mau jual 1 juta rupiah kepada kamu, mau dibeli nggak? Saudara mungkin bilang, sepatu bekas, ngapain saya beli? Dikasih aja belum tentu saya mau. Tunggu dulu saya bilang. Ini adalah walaupun bekas, pemberian dari Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola terkenal di dunia. Begitu saudara dengar Cristiano Ronaldo, wah langsung mau walaupun bekas. Saya ingat ada seorang pemain sepak bola luar biasa namanya Lionel Messi, ketika dia harus meninggalkan kesebelasan yang sudah didukungnya 17 tahun yaitu Barcelona dan pindah ke PSG Paris, dia nangis. Dan waktu dia nangis, istrinya kasih tisu, dia nangis, seka air matanya, seka ingusnya, lalu dia lempar gitu tisunya. Ada yang ambil, lalu ditawarkan 1 juta US dollar, 14 miliar. Waduh, gila juga ini saudara sekalian. Tisu bekas dijual 14
miliar. Nah, apalagi kalau itu benar-benar sepatu dari Cristiano Ronaldo. Pasti lebih mahal dari tisu dong. Walaupun bekas saudara akan terima. Karena apa? Bukan karena hebatnya tisu, bukan karena hebatnya sepatu, tapi siapa yang pernah mempergunakannya. Saya mau bilang, pasangan kita itu bukan pemberian dari Cristiano Ronaldo. Pasangan kita itu pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan kepada saudara, kita harus menghargai. Saudara, ayat 21 berkata, hendaklah kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Nah, para suami kebanyakan nggak suka ayat 21. Dia sukanya ayat 22 yang berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi kalau lagi bertengkar saudara sekalian, senjata pamungkas suami adalah hai istri, diambil Alkitab, tunduklah kepada suami. Tapi ingatlah saudara, ayat 22 itu didahului dengan ayat 21. Dan ayat 21 berkata, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Istri tunduk kepada suami karena kasih, suami juga harus menghargai, menghormati istrinya, saudara. Dan kalau keduanya saling menghargai, keluarga akan rukun. Boleh saya tanya, apakah suami suka mengucapkan terima kasih kalau istrimu menyediakan makanan di meja makan? Terima kasih ya mam buat makanannya. Apakah dia yang masak ataukah dia beli di luar? Kan kita perlu berterima kasih. Kenapa banyak suami gak suka berterima kasih? Karena dia pikir otomatis itu makanan muncul dari meja. Barangkali begitu. Jadi ya karena otomatis ya makan aja. Padahal kan itu ada karena ada istri yang menyediakannya. Ayo kita belajar menghargai satu dengan yang lain. Jangan bilang gini, kamu dapat saya anugerah, saya dapat kamu musibah. Waduh, ini gak ada penghargaan. Yang ada adalah keributan satu dengan yang lain. Saudara, karena itu mari khususnya para pria juga saya ingin memberikan masukan. Kita menjadi pria yang benar-benar saleh. Ada ungkapan yang berkata begini, kekuatan seorang pria tidak tercermin pada lebar bahunya, tetapi dalam lebar lengan yang merangkul keluarganya. Kekuatan seorang pria tidak dalam nada keras suaranya, tapi dalam kata-kata lembut yang diucapkannya. Kekuatan seorang pria bukan hanya dari berapa banyak teman-temannya, tapi bagaimana cara baik ia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kekuatan seorang pria bukan bagaimana ia dihormati di tempat kerja, tapi dalam bagaimana ia dihormati di rumahnya. Kekuatan seorang pria tidak dalam cara keras ia memukul, tapi ada dalam sentuhan lembutnya. Kekuatan seorang pria bukan pada bidang dadanya, tapi ada dalam hatinya yang terletak di dalam dada. Kekuatan seorang pria bukan dari seberapa kuat ia bisa mengangkat, tapi seberapa dalam beban yang ditanggungnya. Dan ini yang sangat penting. Kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak wanita yang ia cintai, tapi dalam kesetiaannya kepada seorang wanita. Kalau suami menghargai istri, begitu juga sebaliknya istri menghargai suami, keluarga kita akan rukun. Ciri keempat dari keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mengalami hadirat Allah adalah mempergunakan waktu dengan baik. Ayat 16 tadi berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tahukah saudara bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga, tapi waktu itu singkat. Mazmur 90 ayat 10 dan 12 berkata, umur hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80, tapi lebih daripada itu sengsara, dan akhirnya juga buru-buru melayang hilang. Karenanya ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, karena waktu itu sangat singkat atau terbatas, maka gunakanlah waktu itu dengan baik, bermanfaat, dan bijaksana. Jangan dibuang-buang untuk perkara yang sia-sia. Saya pernah membaca sebuah artikel, kalau ada orang yang umurnya 70 tahun, sebetulnya dia mempergunakan 23 tahun atau hampir sepertiga dari hidupnya untuk tidur. 20 tahun dia gunakan untuk bekerja, 6 tahun dia gunakan untuk makan, 4 tahun untuk bepergian. Jadi kalau digabung-gabung waktu makan 6 tahun, waktu bepergian 4 tahun. 4 tahun untuk nonton TV atau YouTube. 6 tahun untuk berekreasi, santai, sosial media gitu saudara. 4 tahun untuk sakit, 2 tahun untuk berdandan. Apalagi untuk wanita mungkin lebih lama dandanannya ya. Ya merah, biru, kuning begitu saudara ya.
rambut di salon, muka di sablon. Nah, itu jumlah semuanya sudah 69,5 tahun. Sisanya hanya setengah tahun. Dan itulah yang kita bisa gunakan untuk ibadah. Suka di courting lagi saudara sekalian. Ya kadang-kadang kita malas ke gereja, apalagi kalau sudah terbiasa online. Sudahlah di rumah saja, nggak usah ganti baju, diranjang sampai tidur-tiduran, sambil makan, sambil apa. Dan kemudian kita mulai kehilangan semangat, gairah, rasa syukur kepada Allah. Bukankah seharusnya kita lebih banyak menggunakan waktu untuk Tuhan? Dan saya percaya investasi waktu yang paling berharga itu harus digunakan untuk membangun. Bukan membangun rumah, membangun karir, membangun gedung, tapi membangun hubungan. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Dan sesama yang terdekat tentu adalah keluarga. Saya tidak pernah dengar ada orang yang berkata menjelang ajalnya, saya menyesal karena saya tidak menggunakan banyak waktu di kantor. Saya menyesal karena saya tidak menggunakan banyak waktu untuk bekerja. Tapi banyak orang berkata saya menyesal karena tidak menggunakan banyak waktu bersama dengan keluarga. Saudara, gunakan banyak waktumu untuk Tuhan dan juga untuk keluargamu. Ajarlah anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Itu adalah investasi waktumu yang paling berharga. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak dalam kebenaran, maka dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran yang kita tanamkan. Karena anak-anak itu biasanya sulit melupakan apa yang pertama-tama kita tanamkan kepada dia. Ignatius Loyola, seorang pendidik Katolik, pernah berkata, berikan kepada saya seorang anak berusia 1-7 tahun. Saya akan didik dia, setelah itu kamu boleh bawa pulang. Tapi aku yakin apa yang telah kutanamkan dalam 7 tahun pertama, itu sungguh-sungguh akan menguasai hidupnya seumur hidupnya. Saya pernah mendengar sebuah cerita, saudara sekalian. Neil Armstrong, ketika dia pertama kali menjejakkan kaki di bulan, dia berkata, satu langkah kecil bagi manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban manusia. Ya, memang mendarat di bulan, berjalan di bulan luar biasa. Tapi setelah itu, dia ngomong satu kalimat yang tidak dipahami oleh banyak orang. Dia bilang, good luck Mr. Gorsky. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang dimaksudkannya? Apalagi kata Gorsky itu agak mirip dengan nama orang Rusia, bukan? Tapi bertahun-tahun ditanya oleh wartawan, dia tetap bungkam, tidak mau mengungkapkannya. Tapi setelah 25 tahun, dalam sebuah pertemuan Neil Armstrong membocorkan rahasia ini. Ketika ada orang bertanya, dia bilang, selama ini saya tidak pernah menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan good luck Mr. Gorsky. Dan itu terjadi karena Mr. Gorsky itu benar-benar pernah hidup, namun sekarang dia sudah meninggal, jadi saya mau ngomong. Waktu itu saya masih kecil. Saya main lempar-lemparan bola dan kemudian bolanya itu masuk ke pekarangan rumah tetangga saya, Mr. Gorsky. Dan ketika saya mau ambil itu bola, rupanya ada jatuh di bawah daripada jendela kamar tidurnya. Rupanya suami istri ini sedang bertengkar. Lalu istrinya ngomong gini kepada Mr. Gorsky, kamu ingin seks dari saya? Kalau anak tetangga kita itu bisa mendarat di bulan, aku baru berikan kepada kamu. Wah, nah itu kaget saudara sekalian. Tetapi walaupun sudah puluhan tahun kemudian, dan ketika dia mendarat di bulan, dia ingat ucapan itu. Dan dia bilang, good luck Mr. Gorsky. Saudara, ini bicara apa? Bahwa seorang anak akan selalu mengingat apa yang disampaikan kepadanya pada masa kecil. Karena itu mari kita berikan waktu yang terbaik bagi mereka. Karena kasih bagi seorang anak selalu dieja menjadi waktu. Tentu saudara pernah mendengar ada seorang anak yang ketika bapaknya pulang dari kerja di New York, dia bilang, Papa bolehkah saya tahu berapa gaji Papa 1 jam? Papanya bilang, ngapain kamu tanya begitu? Nggak apa-apa Pak, pengen tahu aja. $20 nak. Kenapa? Kalau gitu boleh nggak saya pinjam uang Papa $10? Papanya marah. Papa baru pulang, kamu nanya duit lagi, minta duit lagi sekarang. Oh, dimarah-marah anaknya, nangis anaknya, masuk ke kamar. Setelah ayahnya mandi dan sebagainya, dia duduk di ruang tamu.
Dia rasa sepi karena anaknya tidak ada di sana. Dia kemudian masuk ke ruangan tidur anak itu dan dia lihat anaknya masih nangis. Dia bilang, aduh sorry nak ya, udah ini ada uang $10, papa tadi capek jadi marah. Nih udah ini buat kamu. Anak itu senang sekali. Dia bilang terima kasih papa untuk uang $10. Dan dia ambil di bawah bantalnya uang $10 juga. Sekarang dia punya $20. Si papanya bilang, loh ternyata kamu punya uang. Oh iya papa. Tapi saya kan tadi tanya, berapa bapak dibayar kerja 1 jam? $20. Saya hanya punya $10. Karena itu saya pinjam uang papa $10. Sekarang saya punya $20. Nih pak, buat papa. Saya beli waktu papa 1 jam. Papa nggak boleh telepon orang, nggak boleh main komputer, nggak boleh nonton TV. Papa mesti main sama saya. Karena saya sudah bayar papa, beli waktu papa sebanyak $20. Papanya tertunduk menangis karena dia sadar selama ini dia kurang memberikan waktu untuk anaknya. Dan haruskah anaknya membayar seperti dia bekerja di luar? Saudara, mari upayakan banyak waktu yang berkualitas bersama keluarga. Jadi kalau misalnya menjelang tahun baru yang akan berjalan, saya sebelumnya sudah menyiapkan dalam diary karena banyak acara-acara yang saya harus hadiri, harus saya layani. Tapi pertama saya harus cantumkan dulu tanggal ulang tahun saya, istri, anak-anak, hari anniversary kami juga ulang tahun orang tua. Dan kami berusaha pada waktu itu sedapat mungkin berkumpul sebagai satu keluarga untuk makan bersama misalnya, berdoa bersama. Makanannya nggak harus mewah. Karena bisa bersama-sama itu sudah merupakan kemewahan itu sendiri. Saudara, mari kita gunakan waktu lebih banyak untuk membangun keluarga kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri keluarga yang penuh Roh Kudus, hidup dalam hadirat Tuhan adalah memiliki hikmat. Ayat 15 tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hikmat, mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, hikmat itu melebihi kepandaian. Kepandaian berarti punya pengetahuan di akal kita. Tetapi hikmat berarti bisa mengaplikasikan kepandaian yang kita ketahui itu untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Sayangnya pada masa kini ada banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Pintar nomor 1, hikmat nomor 1. Karena pintar bisa diperoleh di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saya mau kasih contoh apa bedanya hikmat dan pintar. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang sangat jenius namanya Albert Einstein. Satu kali dia menantang Mr. Bean. Ya, dia bilang, Mr. Bean, berani nggak kita main tebak-tebakan? Kalau saya kasih pertanyaan kamu dan kamu nggak bisa jawab, maka kamu harus bayar saya $5. Tapi kalau kamu nanya sama saya pasti bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya kasih $500. Berani? Mr. Bean bilang, siapa takut? Oke, Einstein mulai tanya. Berapa jarak dari bumi ke bulan? Langsung Mr. Bean keluarkan uang. Nih $5 buat kamu. Saya nggak tahu jawabannya. Sekarang Mr. Bean yang tanya. Pertanyaan saya, apa yang naik gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Einstein menjadi bingung karena dia nggak pernah dengar ada pertanyaan semacam itu. Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Dia pikir, nggak tahu jawabannya. Lalu kemudian dia tanya, boleh nggak saya buka Mr. Google? Oh silakan. Dicari juga nggak ketemu. Akhirnya setelah cukup lama dia bilang, aku nyerah deh. Terpaksa dia kasih $500 saudara-saudara. Lalu kemudian karena penasaran Einstein tanya, apa sih jawabannya pertanyaan kamu? Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Mr. Bean mengeluarkan lagi dompetnya. Dia bilang, saya juga nggak tahu nih $5 buat kamu. Tapi dia sudah untung $490 saudara-saudara. Ini bicara tentang bedanya antara kepintaran dengan hikmat. Tuhan mau kita punya hikmat.
Saudara sekalian, Amsal 3 ayat 13-18 bicara tentang faedah hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapapun yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang memiliki hikmat akan kaya, panjang umur, berbahagia, dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Pahamilah kehendak Allah, prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, engkau akan tahu bagaimana menjadi pria yang saleh, bagaimana menjadi wanita yang berhikmat, bagaimana mendidik anak dengan baik, bagaimana memecahkan masalah di dalam pekerjaan, bagaimana mengatasi manusia sulit yang berusaha menyerang saudara. Firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Karena itu bacalah firman Tuhan. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Ada 5 ciri orang-orang yang hidupnya mengandalkan Roh Kudus, yang mengalami hadirat Allah dalam keluarganya. Ciri yang pertama, keluarga yang hidup dalam hadirat Allah, menyembah Allah. Yang kedua, mengucap syukur. Ketiga, merendahkan hati satu sama lain. Yang keempat, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan yang kelima, memiliki hikmat. Ini doa saya supaya benar-benar Roh Kudus mengurapi kita dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah kami selalu berada dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam hadirat Allah, merasakan kebaikan-Mu. Dan kami sungguh-sungguh memancarkan ciri-ciri keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam hidupnya. Berkatilah kami supaya keluarga kami pun menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami penuh dengan bahagia, sukacita karena firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita?
Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari jemaat Tuhan bergabung bersama-sama dalam doa antar generasi. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pada 28 Juni jam 7 malam di GBI Bethel Mekarwangi. Acara gabungan Bandung, Tasikmalaya, Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi. Acara ditayangkan juga melalui YouTube channel GBI Bethel dan aplikasi Zoom. Doa antar generasi, keluarga bersehati, Tuhan memberkati. Telah hadir aplikasi terbaru, mobile apps GBI Bethel.
install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat siang hari ini. Biar firman-Mu senantiasa menjadi rema dan senantiasa terpatri dalam hati kami yang paling dalam. Untuk kami boleh mengaplikasikan, untuk kami boleh menerapkan karakter Kristus di dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya karakter mulah yang akan membuat kami hidup ini meraih dan mendapat kemenangan demi kemenangan. Janji Tuhan bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami pulang dari tempat ini, kami boleh belajar mempraktekkan karakter Kristus, khususnya dalam hal lemah lembut dan rendah hati. Karena untuk sebuah keberhasilan hanya diperlukan dan dibutuhkan ketekunan, kerajinan. Tapi untuk mempertahankan keberhasilan dan kesuksesan dibutuhkan karakter yang kuat, karakter yang teguh. Kalau Kristus Yesus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, saya yakin dan percaya kita akan dapat mempertahankan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Biar pulang tempat ini juga kita boleh terus memancarkan, membagikan, menyalurkan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Biar kehidupan kita juga banyak orang boleh datang kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas Pak Suryanta, beserta keluarga yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, agar Pak Sur juga dipakai Tuhan lebih heran lagi, tanda-tanda heran terus menyertai pelayanannya, dan Pak Sur juga boleh menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan. Berkat juga atas Pak Om Julius, Pak Rubin, Pak Swito. Tuhan, biarlah Kau senantiasa juga menyertai mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, apapun yang mereka usahakan, kerjakan lewat tangan mereka, biar Engkau membuatnya berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, kepala bidang, ketua komisi, dan teman-teman pelayan kami yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biar Tuhan juga memberkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, dan berkati seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita mengangkatkan dua tangan kita, hati kita terarah tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati studi-Mu, Tuhan memberkati juga kerohanian-Mu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus, terus memenuhi, menentukan dan menetapkan langkah hidup kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan.
Yesus.